Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fil hadits ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirин. Alhamdulillah, jemaah subuh yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita bersyukur kepada Allah. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan, memberikan hidayah taufiknya sehingga meringankan langkah kita untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga ibadah subuh kita, zikir dan juga bacaan yang kita baca, segala amalan-amalan yang kita kerjakan di subuh hari ini sampai nanti siang dan malam harinya Allah Subhanahu wa taala terima di sisinya. Amin Allahumma amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Semoga dengan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semuanya kelak fi yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kita taufik terus-menerus sehingga ta'lim dan juga kegiatan kita ibadah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan yang terbaik. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para orang tua kami, pada pagi hari ini ada satu hadis yang sudah masyhur, tapi hadis ini sangat relevan dengan kondisi kita saat ini. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Hadis ini kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada Ibnu Mas'ud. Ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala haitsu ma kunta, dimanapun engkau berada. Walaupun al-makhtub yang dinasihati di situ adalah satu orang, kunta anta, tapi hadis ini tentunya menjadi pembelajaran buat kita semuanya, bahwa nasihat pesan takwa itu adalah pesan yang abadi. Saling menasihati dalam ketakwaan itu merupakan rantai pesan yang ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Bahkan dalam khutbah Jumat itu salah satu menjadi rukun dalam khutbah, di antaranya adalah ittaqullah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini dinasihatkan kemudian menjadi kekuatan jiwa bagi kita seseorang. Karena kalau kita sebenarnya kita ambil kalimat yattaqun atau kalimat tattaqun, di situ fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu menunjukkan suatu pekerjaan fil hal, saat ini sampai mustaqbal, dan juga untuk yang akan datang.
seluruh perintah-perintah ibadah itu rata-rata kemudian la'allakum tattaqun menggunakan fi'lul mudhari'. Karena di situ proses perintah puasa dalam ibadah puasa, kemudian setelah itu Allah jelaskan agar kalian berproses. Tattakunnya nggak hanya hari ini, tapi berproses ke depan sampai akan datang. Tattaqun. Nah, ketika berbicara ibadah amaliyah, maka Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwa ini proses untuk menuju tingkat ketakwaan. Dan yang kedua, itu juga bermakna bahwasanya takwa itu harus dibarengi dengan proses ibadah itu tadi. Ya, ketika kemudian proses ibadahnya kurang, maka kemudian rasa takwanya menjadi kurang. Ketika ibadah amaliyah itu kemudian kita istiqomah, berusaha yang maksimal, walladzina jahadu fina bermujahadah yang luar biasa, maka di situ nilai ketakwaannya pun juga akan naik. Jadi seakan-akan takwa dan amal soleh ini satu kesatuan. Ketika amal solehnya naik, kemudian tingkat ketakwaannya pun menjadi naik. Nah, pun demikian, ketika ketakwaan atau ketika amal solehnya itu pun menurun, maka indikator atau indikasi bahwa ketakwaannya pun itu menurun. Nah, ini pertanyaannya yang kita dahulukan yang mana? Amal soleh dulu atau takwa dulu? Bukannya kembali bisa. Kalau orang tidak takwa berarti nggak amal soleh. Atau kalau orang tidak beramal soleh kemudian ketakwaannya turun. Nah, ini satu kesatuan sebenarnya. Kenapa kita kemudian menjadi pribadi yang semangat sholat, semangat ngaji, semangat berbuat baik, baik sama istri, baik sama anak, baik sama pasangan, begitu kan? Baik sama tetangga. Tentunya ada ketakutan di sisi kita untuk melanggar perintahnya Allah. Ya Allah, doa kita kan Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kami di dunia kebaikan. Tentunya kita proses untuk menjadi baik itu kan mengikuti perintah-perintah Allah. Nah, sehingga ketika ini kemudian tidak ada keyakinan, ya tentunya tidak terdorong untuk beramal soleh. Tidak ada keyakinan takwa kepada Allah, tentunya akan menjadi tidak bersemangat untuk beramal soleh. Nah, ini dua hal yang dua-duanya perlu kemudian menjadi perhatian. Yang pertama, memang takwa itu sendiri sebagai nasihat dan wasiat seumur hidup. Yang kedua, membahas tentang takwa ataupun beramal soleh yang mana itu meningkatkan ketakwaan, itu merupakan bagian daripada hal yang perlu kita segar-segarkan, perlu kita ingat-ingatkan. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya di antara sisi lemahnya manusia, innal insana khuliqa halu'a, manusia itu diciptakan dalam kondisi ya halu'a, berkeluh kesah. Di ayat lain dha'ifa, manusia itu lemah. Sisi yang menguatkan antaranya adalah kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala atau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis yang atas tadi, ittaqillaha haitsu ma kunta. Di hadis ini juga ada komentarnya para ulama. Di antaranya ada tulisan haitsu ma kunta, dimanapun kita berada. Ini juga satu amalan yang berat. Bertakwa ketika di masjid barangkali akan lebih mudah. Taat kepada perintah Allah, takut kepada Allah, meninggalkan larangannya. Kalau posisinya di masjid, itu sepertinya kondusif untuk bertakwa.
Tapi bagaimana ketika mungkin itu di luar masjid? Bagaimana ketika itu mungkin, mohon maaf, ketika di safar? Ya, bahkan para ulama kalau di safar itu lebih menjelaskan bagaimana kemudian kita itu berdoa terus menerus untuk istiqomah, untuk diselamatkan. Bahkan anjuran Nabi ketika sudah selesai permasalahan atau urusan di safar dan disuruh kembali segera. Ternyata di situ ada tantangan iman dan takwa. Orang kalau mau maksiat kemudian tidak di kampung sendiri itu lebih ringan. Disebutkan begitu keterangannya. Makanya situ masya Allah, ittaqillah haitsu ma kunta. Kata haitsu ma kunta ini tambahan yang masya Allah perlu menjadi pertimbangan. Ya, takwa dalam hal ini ya tadi lokasinya terlalu berpengaruh. Dan tujuan dari hadis itu dimanapun berada, bismillah ya Allah, semoga kita selalu dibimbing untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang diharapkan oleh kita. Bisa jadi di masjid bertakwa, kemudian di kantor tidak, begitu. Dan seterusnya. Belum lagi haitsu ma kunta, haitsu dalam bahasa Arab itu imma ayyakuna waqtan atau imma ayyakuna makanan, baik itu waktunya ataupun tempatnya. Waktunya mungkin kalau di bulan Ramadan itu memang waktu-waktu Allah berikan kemudahan untuk kita meningkatkan ketakwaan. Tapi mungkin di luar Ramadan tidak seperti itu. Haitsu. Dan ini yang juga menjadi tantangan kita bersama. Tantangan untuk keluarga kita, tantangan untuk anak-anak kita. Bagaimana kemudian menanamkan ketakwaan itu tumbuh subur di dalam hati-hati kita semuanya. Nah, takwa itu hauna, at-taqwa hauna, kata Nabi, takwa itu di hati. Ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Hadis ini yang hiburannya itu kalimat kedua para jemaah. Kalimat kedua itu seakan-akan Nabi SAW faham betul bahwa manusia ketakwaannya itu kadang naik kadang turun, sehingga Nabi memberikan solusi wa atbi as-sayyi'ata al-hasanah. Betapa sayangnya Nabi SAW kepada kita, sangat tahu betul bahwa umatnya itu nanti ada yang berpotensi kemudian sayyi'ah, buruk, sehingga dikasihkan solusi ketika kemudian kita khilaf, kemudian ketika ketakwaan kita menurun sehingga terjatuh ke dalam hal-hal yang sifatnya al-ma'asi, maksiat, maka kata Nabi wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha, ikutilah keburukan-keburukan itu dengan kebaikan-kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus keburukan-keburukan yang ada. Ini masya Allah, kalau kita renung-renung ini salah satu potongan hadis yang bisa menjadi hiburan bagi kita. Kalau ditanya siapakah yang tidak pernah salah, tentunya kita tidak berani. Wala tuzakku anfusakum, tidak pernah berani mengatakan kita yang paling bersih dan paling suci. Tentunya kita masing-masing mempunyai masa lalu, bahkan kita masing-masing mempunyai rahasia-rahasia yang Allah sudah tutupi. Tentunya saat itu kita pernah takwa itu jatuh kemudian di level yang paling rendah dan seterusnya. Tapi Nabi SAW wa atbi'il as-sayyi'ata al-hasanah, dan ikuti setiap kekhilafan itu, setiap kesalahan itu dengan kebaikan, maka itu menjadi tamhuha. Berbicara as-sayyi'ah itu para ulama membaginya dua. Berbicara tentang al-ma'asi atau al-dabbu
maksiat ataupun dosa itu para ulama membaginya dua. Ada yang disebut dengan as-shaghair, shaghair, as-shaghair, dosa-dosa yang kecil, imma yakuna al-kabair, dan ada juga yang kemudian dikategorikan al-kabair, besar. Komennya juga bagus, menarik para ulama. Kenapa disebutkan as-shaghair dan al-kabair? Tujuan dibaginya ini adalah mempermudah kita thalibul ilm. Yang pertama, yang kedua, tidak bertujuan kemudian kalau yang shaghair itu kita remehin, kecil aja. Nah, justru para ulama kemudian membedakan ini karena memang yang satu, kalau yang al-kabair diantaranya itu ada balasan langsung yang disebutkan oleh Allah, ada hukuman langsung yang Allah sebutkan atau hadis sebutkan, seperti hadis ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 hal yang membinasakan. Jadi Nabi sudah kemudian menjelaskan asyirku billah, uququl walidain, dan seterusnya. Nah, para ulama membaginya shaghair dan kabir ini agar di dalam proses kita berpikir, ketika kita kemudian berusaha dan berikhtiar menjauhi yang besar, itu harapannya dimudahkan untuk menjauhi yang kecil. Yang kedua, ketika kita hati-hati dengan yang kecil, hati-hati dengan dosa-dosa kecil, maka harapannya Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan kehati-hatian itu terhadap yang besar. Bahkan tidak ada ketertarikan terhadap yang besar. Dan ketika dosa-dosa besar yang dikelompokkan oleh para ulama, kemudian di situ Allah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah akan mengampuni, maka ini sebagai bentuk motivasi buat kita, dosa-dosa yang kecil pun itu juga insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan barang siapa yang meninggalkan al-kabair, yang meninggalkan dosa-dosa kecil, di situ balasannya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah diampuni dosa-dosa kecil. Ini bagian juga yang menarik. Walaupun imma ayyakuna kabiran aw shaghiran, kedua-duanya bagi umat Islam atau bagi orang beriman tentunya punya motivasi untuk meninggalkannya, Dan sebagaimana dalam sebuah riwayat disebutkan, kuntum ta'maluna bi'amalin bisyikil sya'ri. Saat ini, di zamannya tabi'in, di zamannya tabi'in, kemudian masih ada satu sahabat yang hidup di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkomentar, sesungguhnya kalian pada zaman ini melakukan amalan-amalan itu yang dosanya kecil, mungkin sekecil rambut. Lakinna fi ahdi Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam minal mubiqat. Tetapi amalan-amalan ini dulu di masa Nabi itu termasuk yang al-mubiqat, termasuk yang Nabi berpesan. Nah, ini juga arahan supaya kita berhati-hati dengan dosa-dosa kecil. Dengan dosa-dosa kecil. Bahkan komentarnya sahabat Bilal, unzur, lihatlah kepada siapa yang kau durhakai, bukan melihat apa bentuk kedurhakaanmu. La tandur ila ma'syatik, walakin undur ila man asaita. Lihatlah, dan jangan kau melihat bentuk kecilnya maksiat, tapi lihatlah siapa yang kau maksiati. Ini maksudnya yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pantas,
bahasanya begitu. Nah, amalan-amalan atau dosa-dosa yang kecil tadi kan di antara kita kadang-kadang terlewat, kadang-kadang tidak sadar, kadang-kadang kemudian tidak tahu seterusnya. Yang itu kita manusia sangat berpotensi. Oleh karena itu, wa'atbi as-sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah keburukan-keburukan itu dengan kebaikan-kebaikan. Yang ini juga memotivasi ternyata. Berbuat baik itu kemudian tidak harus melihat masa lalu. Yang ini kadang-kadang secara secara kita diplesetkan. Aduh, aku tidak semangat, saya tidak semangat beribadah. Kenapa? Sepertinya sudah terlanjur banyak dosa-dosa saya. Oh, saya nggak mau lagi belajar, atau saya tidak semangat talabul ilmi. Nah, terlalu banyak dosa-dosa saya sebelumnya. Nah, ini ucapan-ucapannya tidak pas. Nanti syaitan akan berbisik-bisik seperti itu pada jemaah. Yang pasnya tadi, Nabi tahu bahwa kita berpotensi sayyi'ah. Tapi wa'atbi as-sayyi'atal hasanah. Bismillah, yang terbaik lakukan. Saat ini yang bisa apa lakukan? Beribadah kepada Allah dengan semaksimal mungkin. Beribadah imma yakuna fi'liyah, dengan kegiatan, dengan pekerjaan, atau qauliyah, ibadah sifatnya qauliyah, atau fikriyah, ada ide-ide terkait untuk ibadah dan seterusnya. Dan seterusnya. Ini bagian daripada yang kemudian dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Seakan-akan ini satu kaitan antara kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu diperintahkan untuk beramal soleh, karena amal soleh itu akan menghapus amal buruk, dan disempurnakan dengan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Buah daripada ketakwaan kepada Allah, buah daripada ketaatan kepada Allah, kemudian buah daripada kita membiasakan kebaikan-kebaikan yang nanti akan menghapus keburukan kita. Di antaranya adalah munculnya hablum minan nas yang baik, bagian yang tidak terpisahkan. Wa khaliqin nas, dan bergaulilah manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang terbaik, dengan akhlak yang terbaik. Seakan-akan hadis ini melengkapi bahwasanya indikator ketakwaan, indikator kebaikan-kebaikan yang kemudian sudah kita biasakan itu, jangan sampai melupakan bahwa kebaikan-kebaikan itu ada yang kepada Allah Subhanahu wa taala, ada juga kebaikan-kebaikan kepada manusia. Bahkan dalam hadis lain, aktsara ma yudkhilul jannah, yang banyak kemudian memasukkan manusia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, taqwallah wa husnul khuluq. Takwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian wa khaliqin nasa, baik, dan juga akhlak kepada manusia yang baik. Jadi hadis saat ini, kalau yang pertama saja, ittaqillah, di antara kita bismillah menjadi nasihat buat diri kita, buat keluarga kita, anak-anak kita, kemudian tumbuh subur rasa takwa ini, tentunya akan menjadi suatu hal yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Haitsuma kunta, di rumah, di masjid, kemudian di kantor, tidak lagi kita ketemu dengan yang saat ini yang salah mungkin memberikan putusan gitu ya, salah memberikan putusan, terjadi hal-hal yang ya kita bagi orang yang membacanya sepertinya ya antara bagaimana ini saudara kita juga, kemudian perlu kita dakwahi dengan kebaikan, tapi kenapa begitu jauh kemudian dari apa yang kita harapkan. Ini bagian-bagian yang tentu kita semuanya berpeluang untuk beramal soleh di situ.
wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan kita juga ada salah satu yang menjadi pemikiran kita semuanya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan pergaulan manusia dengan akhlak yang baik itu dasarnya harus takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa Allah. Nah, saat ini benturan-benturan kita, ya baik di keluarga, baik di masyarakat, itu kemudian terjadi ketika kita bihulukin hasanin, tetapi tidak pada dasar takwa Allah. Ya, banyak hal yang kemudian menjadi sebab kenapa kita berkhuluqin hasanin kepada sesama manusia. Ya, imma yakuna, mungkin dia adalah orang yang berpengaruh pada kita, mungkin dia adalah atasan kita, mungkin karena dia adalah orang yang penting di antara kita. Bagian itu selalu menjadi kehati-hatian. Karena di situ hadis tadi itu dibingkai dari ittaqullah, kemudian wa'atbi sayyi'atal hasanah, kemudian wa khaliqin nas. Sehingga jangan sampai kemudian hal-hal yang merusakkan ukhuwah di antara kita itu bukan hal yang sifatnya takwa kepada Allah, yang sifatnya hanya hal-hal yang itu remeh di antara kita. Nah, dan di antara bentuk kita memaknai hadis ini juga itu kita bismillah. Kan kalau kita kadang-kadang hadisnya sudah kita baca berulang-ulang, sudah kita hafal berkali-kali, tapi di diri kita kemudian belum ada semangat atau belum ada tergerak untuk mengikhtiarkan hadis itu. Maka salah satu analogi yang kemudian itu menasihati diri kita. Kita kadang-kadang kalau pergi ke dokter, dinasihatkan oleh dokter begitu ya, tentang resep, tentang larangan-larangan, pantangan-pantangan, anjuran-anjuran, itu kita kemudian tidak menolak sama sekali. Tapi ketika itu yang berbunyi adalah hadis ataupun ayat begitu, kadang di diri kita usikum nafsi termasuk ulun pribadi. Ini kadang-kadang ada ada proses yang perlu kita ijtihadkan. Ya Allah, kok belum tumbuh, kok belum sesemangat, dan seterusnya. Berproses di situ. Kita kalau dokter sami'na wa ata'na, baik, sami'na wa ata'na apapun resepnya. Karena ketika kita menengok di hadis itu kadang-kadang sami'na dan entar dulu. Nah, ini bagian juga daripada yang perlu kita kembangkan tadi di ittaqillah, yang perlu kita jadikan analogi. Ya Allah, iya kenapa ya? Jadi beberapa hal. Karena sebenarnya setiap sisi kehidupan, setiap sisi kehidupan di kita itu insya Allah semuanya sudah Allah Subhanahu wa taala tuntunkan di ajaran kita Islam. Cuma ya tadi proses itu tadi, takut dengan proses tadi. Jadi perlu ada kegiatan-kegiatan, perlu ada amalan-amalan yang itu kemudian nanti menumbuhkan ketakwaan kita. Nah, ini barangkali itu yang bisa kami sampaikan ya, terkait sama-sama kita tadabbur hadis, tadabbur ayat, bahwa wasiat takwa itu adalah wasiat yang selalu harus ada kita gaung-gaungkan di keluarga kita, di jamaah kita. Yang kedua, nasihat terkait tentang wa'atbi sayyi'atal hasanah, tidak putus asa dengan berbuat amal yang soleh, amal yang baik, itu terus kita segar-segarkan. Dan juga kita tutup dengan wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, kita tutup dengan pergaulan yang baik, dengan muamalah yang baik,
tidak ada dusta, tidak ada bohong, tidak ada curang, tidak ada ghish dan seterusnya. Itu merupakan bagian-bagian yang perlu senantiasa kita amalkan. Dan yang paling penting bahwa ini hadis dari Nabi SAW, tentunya kita termotivasi lebih untuk mewujudkannya itu dalam kehidupan kita. Tentunya kita dengan Nabi, dengan hadis Nabi, sami'na wa ata'na, dan kita sedengar dan kita ingin mentaati dengan semampu kita. Karena itu bagian daripada bentuk ketakwaan kita. Ketakwaan kita harapkan menjadi jalan hidup bahagia, as-sa'adah fid dunya wal akhirah, untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Qul qawli hadza wassalamualaikum. Demikian yang kami sampaikan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf segala kekurangan dan khilafan. Seperti yang tadi, apabila ada hal yang perlu didiskusikan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ustaz pencerahan ini. Tadi Ustaz telah menyampaikan bahwa mana yang didahulukan, takwa atau amal ibadah. Soleh. Kemudian dilanjutkan dengan membahas sebenarnya itu adalah satu kesatuan. Sementara kita di dalam menyatakan bahwa kita seorang muslim, kita harus bersyahadat. Itu dalam pengakuan diri, meyakinkan Allah yang menciptakan kita mengakui Allah satu-satunya yang kita sembah, dan Rasulullah itu sebagai panutan kita. Nah, dalam hal ini saya melihatnya bahwa takwa itu sendiri sebetulnya itu yang menurut saya bukan mana yang dulu, mana yang lebih dahulu, tapi takwa itu adalah tujuan. Karena dia tujuan, maka eksekusinya adalah amal ibadah. Oleh karena itu, maka kita sudah tahu, saya yakin betul bahwa manusia itu sudah tahu bahwa itu sebetulnya dilarang sama Allah, tapi tetap dia lakukan. Nah, bagaimana kita melihat ini? Apakah tadi Ustaz bilang apakah dosa kecil atau dosa besar? Tapi kelakuan itu semuanya perbuatan maksiat yang sebetulnya dua-duanya itu sudah ditunjukkan bahwa itu jauh kita. Tapi lakukanlah amal ibadah yang baik. Nah, ini saya rasa bagaimana kita menyikapi itu, karena manusia itu cenderung dia sudah tahu tapi tetap dilaksanakannya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, syukran. Takwa bagian daripada takut, dan itu proses. Ya, tentunya ketika amal soleh tadi kemudian dilakukan dengan baik, dengan istiqomah, dengan semangat, tentunya itu akan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat-ayat yang isinya targhib dan tarhib, itu juga dalam rangka mengkondisikan supaya hati kita itu kemudian dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mencapai derajat takwa dan bahkan istiqomah dalam ketakwaan. Bagaimana kita menyikapi kalau kita kemudian ini sudah tahu salah, kemudian setelah itu kenapa kok kita masih melakukannya? Ada satu buku, ini mungkin bukunya yang ngarang bukan orang Muslim, Psychology of Habit. Psychology of Habit. Jadi ada
habit itu ternyata dibahas kenapa orang kok punya habit seperti ini dari sisi psikologi. Kenapa sih kita udah kenyang tapi kok pengen makan gitu ya? Kita tahu nih kita kenyang ya, tapi ada makanan ya, pokoknya makan. Di antaranya itu tadi Pak, di antaranya itulah psikologi habit gitu. Yang psikologi habit itu tumbuh dari kita masih kecil. Nah, psikologi habit itu pendekatannya memang ada dua. Satu, dari segi berpikirnya kemudian dirubah. Yang kedua, diikhtiarkan kebiasaan-kebiasaannya dirubah. Begitu. Dari segi mungkin bahasanya brainwash atau apa gitu ya. Dari segi sudut pandangnya itu dirubah. Ya, kita kalau kita ngambil dari ayat ataupun kita ambil dari kisah sahabat begitu kan, sahabat-sahabat yang kemudian dulu punya habit syurubul khamar, punya habit minum arak gitu. Sampai di situ ayat itu 3 tahapan. 3 tahapan. Ya, bahkan mulai di situ ada kebaikannya, tetapi ismuhu ma'akbar bin naf'ihima, dosanya lebih banyak daripada manfaatnya dan seterusnya, sampai kemudian dikatakan innamal khamru wal maisir rijsun, udah sama sekali tidak. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Yang pertama adalah membangun kesadaran itu sendiri. Itulah yang tadi mungkin bahasa saya mana dulu, membangun kesadaran bertakwa atau amal soleh jadi supaya takwa muncul. Nah, itulah kalau di dunia kita di pendidikan menanamkan ke anak-anak, harapannya 2 itu beriringan. Tidak hanya kemudian dibiasakan, kemudian anak-anak tidak paham kenapa ini dibiasakan, dihabitkan. Kenapa sih dihabitkan suatu waktu anak-anak tidak paham, sehingga nanti ketika dia sudah selesai sekolah, habit itu, oh ini kan habit sekolah, bukan habit Islam. Nah, ini psikologi of habit itu di situ Pak. Nah, kenapa di ayat ini, di ayat itu tahun bahan pakai fi'il mudhari ternyata juga nyambung. Kalau pakai fi'il mudhari berarti fi'il sekarang dan yang akan datang terus. Secara amaliyah habitnya juga terus, secara fikrah, secara pemikiran atau secara sudut pandang itu juga terus kemudian terus diajarkan, dicari ayatnya, dicari hadisnya dan seterusnya. Kan ada waktu perang Tabuk itu ada satu sahabat yang tertinggal, sahabat yang terlambat dari perang. Nah, ini habit juga di situ. Karena habitnya kan dia ngomong masih muda, ada informasi perang dari Nabi, jadi dia menganggap saya kan punya kuda bisa ngejar seterusnya. Itu masuk psikologi of habit. Dan di situ tadi di pembahasan kita bahwasanya kita ilahi semakunta itu berproses daripada amaliyahnya juga berproses juga daripada sudut pandangnya berproses. Sahabat yang tertinggal itu yang masyhur kita dengar, dia sampai habis 1 bulan kata Nabi SAW itu tidak diajak bicara, bahkan dia diasingkan. Begitu. Ini bentuk dia habitnya seperti itu. Allah kemudian kasih perintah ke Nabi untuk menyadarkan sahabat tersebut itu dengan cara juga kok nggak bayar fidyah atau nggak bayar denda atau mungkin nggak apa, tapi di situ perintahnya Nabi disuruh mendiamkan. Ada beberapa guru kami menyebutkan di situ 40 hari sampai dia itu ya gimana Pak, 10 hari 40 hari gak diajak bicara sama sahabatnya, bahkan istrinya sendiri disuruh sama Nabi tidak boleh bicara. Ya itu ya tadi untuk membentuk ternyata ya habit ngeremehin dan seterusnya, tidak ikut dengan perintah Nabi. Nah, itu bagian daripada perlu ya sudut pandang yang kita perlu berubah gitu ya. Jadi mungkin itu bagaimana kita kalau menyikapinya. Satu, dengan menguatkan sudut pandang di balik pemikirannya itu. Yang kedua,
yang baik. Oh ini dihabitkan, kalau habit yang kecil-kecil ini bisa, nanti harapannya kemudian tidak terpikirkan dengan maksiat-maksiat gitu. Dari ibadah itu terhabitkan dengan baik, harapannya tidak terpikir ke hal-hal yang sifatnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu bisa kami sampaikan. Saya kira cukup para jemaah ya. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita haji, apa yang kita tadabbur dari hadis itu menjadi motivasi, menambah ilmu dan kemudian menambah semangat kita untuk beramal soleh. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi as-solihah fi kulli niyatin sholihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.